Halo semuanya, selamat datang kembali. Jadi di video kali ini saya akan membagikan beberapa koin-koin yang potensial ya untuk kedepannya. Nah, koin-koin tersebut juga saya hold di spot market. Tapi sebelum teman-teman melakukan transaksi, teman-teman juga harus riset terlebih dahulu ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan kasih beberapa reasoning dulu buat masuk ke altcoin. Ini merupakan chart dari Bitcoin Dominance ya. Dan kalau saya perhatikan di Bitcoin Dominance sebenarnya ada satu pattern dari rising wedge. Kalau teman-teman pelajari analisa teknikal, untuk pattern rising wedge ini kita bisa mengekspektasikan adanya breakdown ke bawah ya. Target minimumnya biasa di area support terdekat, artinya 44,5. Selanjutnya kalau kita berhasil breakdown lagi, kita bisa turun ke dua area ini. Nah, ini merupakan area 40 sampai 41,5. Nah, mungkin saya akan kasih sedikit penjelasan ketika Bitcoin dominance-nya turun, artinya altcoin-nya bakal outperform Bitcoin. Nah, kalau diperhatikan di chart ini, kemungkinan besar saya bisa hold altcoin sampai beberapa minggu ke depan, dikarenakan dia baru saja breakdown dari area trendline-nya. Jadi, saya bisa mengekspektasikan dalam beberapa minggu ke depan, altcoin bakal outperform si Bitcoin. Nah, jadi ini sedikit reasoning kenapa saya akan coba rekomendasiin altcoin ke teman-teman. Oke, mungkin kita akan langsung saja mulai ke altcoin pertama ya, Ethereum. Oke, kenapa Ethereum menjadi priority list? Dikarenakan kalau kita perhatikan, dia baru saja breakout dari area double bottom-nya. Dan biasanya ketika dia berhasil breakout, kita bisa mengekspektasikan adanya retest ke area support-nya. Nah, sebenarnya support terdekatnya ada di area merah ini. Nah, ini sebenarnya dia masih belum retest kembali ke area tersebut, jadi kita masih bisa melihat adanya potensi retest. Nah, area pembelian yang ideal biasanya kita harus beli ketika retest terjadi. Jadi kita bisa tungguin di area sini. Menurut saya potensinya masih cukup besar ya untuk harganya jatuh ke sini. Dan kalau nggak salah besok juga ada London Hard Fork ya. Biasanya di dunia kripto ada quote ya untuk buy on rumor and sell on news. Jadi besok ini ada upgrade dari London Hard Fork dan biasanya kita bisa mengekspektasikan adanya koreksi ketika hal tersebut terjadi. Nah, koreksi yang saya ekspektasikan itu ke support terdekat di area 2300 sampai 2400. Nah, jadi nanti kita bisa coba akumulasi di area tersebut. Setelah itu kita bisa mengekspektasikan kenaikan ke area resisten yang ada di sini. Nah, ini merupakan resisten 2800 sampai 2900 dan kalau area ini juga berhasil ditembus, maka kemungkinan besar kita bisa retest ke area base kecil yang ada di sini. Jadi ini target dalam beberapa waktu ke depan untuk Ethereum. Kalau Bitcoin dominance-nya berhasil turun, harusnya area 3000-an ini juga bisa dicapai. Nah, jadi itu sedikit reasoning kenapa Ethereum bisa menjadi salah satu yang patut kita perhatikan. Nah, salah satu alasan kenapa saya katakan ideal buy-nya ada di area sini, dikarenakan kalau biasanya Ethereum breakdown, dia suka retest terlebih dahulu sebelum melanjutkan kenaikan atau penurunannya. Jadi area tersebut bisa menjadi area yang cukup bagus buat kita pantau. Oke, mungkin seperti itu buat Ethereum. Selanjutnya saya akan rekomendasiin koin dari Polkadot. Oke, untuk koin dari Polkadot ini kalau saya perhatikan sudah mulai terjadi perubahan tren, di mana sebelumnya kita bisa melihat adanya pembentukan dari lower high dan lower low. Saat ini kita sudah mulai melihat adanya pembentukan dari higher high yang baru. Dan biasanya ketika ini terjadi, kita bisa mengekspektasikan adanya kenaikan ke target-target berikutnya. Nah, sebenarnya untuk Polkadot sendiri, area kemarin ini merupakan area yang cukup bagus buat akumulasi. Jadi ada di area 17-an, tapi buat teman-teman yang telat dan mau coba akumulasi sekarang, menurut saya masih cukup bagus ya, selama harganya masih di bawah $20. Jadi ini masih bisa dikatakan sebagai area akumulasi buat Polkadot. Nah, kalau saya coba ukur ya untuk Polkadot, kemungkinan besar kita bisa naik sampai ke area 26 atau bahkan di area 28. Jadi ini merupakan salah satu opportunity yang cukup bagus, karena kalau kita ukur dari area sekarang, ini ada sekitar 50-60% opportunity. Tapi untuk saat ini kalau saya perhatikan, Polkadot ini cukup undervalued ya, dimana kemarin dia sempat dump sampai ke area $10, setelah itu mulai mengalami kenaikan. Jadi ini bakal menjadi salah satu best pick saya buat Polkadot. Oke, untuk koin selanjutnya ini ada Link. Oke, untuk koin Link sendiri kalau kita perhatikan juga sama seperti Polkadot, ini sudah mulai ada pembentukan dari higher high yang baru.
Nah, buat teman-teman yang takut buy di harga yang terlalu tinggi, ini bisa cicil beberapa kali ya. Jadi untuk support idealnya harusnya kita masuknya di area sini. Tapi kalau nanti harganya tidak jatuh sampai di area sini, kita bisa cicil-cicil di bagian atas. Nah, tapi idealnya harusnya entry di area sekitaran $20 ini. Untuk link sendiri ini juga ada pembentukan dari higher high yang baru, sama seperti Polkadot. Jadi untuk targetnya mungkin kita bisa naik kembali ke area $32. Ini targetnya juga masih cukup tinggi dari area sekarang. Saya pribadi juga coba cicil di area atas dan di area bawah, agar nanti kita bisa dapat average price yang cukup bagus. Untuk link sendiri sebenarnya ini ada satu trendline yang cukup bagus, di mana ketika harga breakout dia berhasil retest ke trendline tersebut dan mencoba untuk naik kembali. Nah, area pembelian kita bisa juga di area trendline ini. Karena kalau menurut saya trendline yang ada di sini bisa saya katakan sebagai trendline yang cukup kuat ya buat si Chainlink. Nah, ini juga sama halnya dengan Polkadot. Kalau Bitcoin dominance-nya berhasil turun sampai ke area yang saya sebutkan sebelumnya, kita juga berpotensi melihat kenaikan di Chainlink, setidaknya sampai ke area 32 yang ada di sini. Oke, mungkin seperti itu ya buat Chainlink. Selanjutnya ada Coinier ya. Oke, buat Coinier sendiri kalau saya perhatikan ini merupakan salah satu yang pattern-nya masih cukup bagus, di mana kalau kita perhatikan dia baru saja membentuk pattern dari double bottom yang cukup valid, kemudian dia baru saja retest dan hari ini sudah mulai terbentuk bullish engulfing candle. Artinya setelah candle ini biasanya kita bisa mengekspektasikan adanya kenaikan. Untuk kenaikan minimumnya mungkin kita bisa ekspektasikan ke area golden ratio dulu di area sekitaran 2,9. Nah, ini juga salah satu koin yang sudah saya cicil dari bawah kemarin. Nah, ini bisa menjadi salah satu area TP kita nantinya. Ini ada sekitar 23%, tapi untuk TP yang lebih medium term, kita bisa targetkan ke area $3,5. Nah, kalau saya ukur, ini ada sekitar 50% gain. Nah, ini juga salah satu opportunity yang cukup bagus untuk Coinier. Nah, salah satu alasan kenapa ini sudah cukup bagus, juga sama, sudah mulai ada reversal, di mana higher high sudah mulai terbentuk. Nah, mungkin seperti itu buat Coinier. Jadi, keempat koin tersebut merupakan koin yang berpotensi menurut saya. Kalau teman-teman mau saya tambahkan koin-koin lain, mungkin bisa tulis di kolom komentar. Nah, buat teman-teman yang mau dapatkan info koin lainnya, bisa langsung join di channel Telegram saya. Linknya ada di deskripsi. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.